Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya dan rekan kelompok lainnya akan memaparkan materi mengenai prosedur serta sistem perubahan konstitusi di Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah hukum konstitusi yang diampu oleh Dr. Haji Dewi Sulastri SHMH. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang anggota, yaitu Arifatul Rufaidah, Bintang Antasyari, Destriani Hairunisa, Fadil Muhammad, dan Faisal Maulana. Baik, langsung saja beranjak kepada sesi materi hari ini mengenai prosedur serta sistem perubahan konstitusi di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional atau dikenal dengan constitutional reform. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Adapun yang mendasari perubahan Undang-Undang 1945 antara lain, Undang-Undang 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif, khususnya dalam membentuk undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Yang ketiga yaitu kedudukan penjelasan Undang-Undang 1945 seringkali diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum, seperti pasal-pasal Undang-Undang 1945. Kemudian seperti apa yang kita ketahui, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi. Nah, sehari setelahnya, yakni pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan rapat untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan bahan yang digunakan yakni Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka, Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Rancangan Undang-Undang Dasar yang diterima oleh BPUPKI. Singkat cerita, 4 tahun setelah Indonesia merdeka, dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan Indonesia terpaksa melakukan perubahan fundamental atas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan undang-undang dasarnya. Ini tuh terjadi karena pada saat itu pemerintahan Belanda ingin menjajah dan berkuasa kembali di Indonesia setelah Jepang menyerah pada sekutu. Kemudian atas dasar hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesaklah pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang kita kenal sebagai konferensi meja bundar. Nah, dalam konferensi ini menghasilkan 3 persetujuan pokok, yakni mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat, dan didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Selama konferensi inilah dibentuk Panitia Ketatanegaraan dan Hukum Tata Negara yang membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Nah, konstitusi ini bersifat sementara. Baik, selanjutnya, hal-hal yang mendasari amandemen UUD 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak 4 kali. Adapun hal-hal yang mendasari dilakukannya perubahan UUD 1945 diantara lain yaitu yang pertama, UUD 1945
memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, ada kedudukan penjelasan UUD 1945 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum, seperti pasal-pasal ataupun batang tubuh UUD 1945. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan TAP ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara. Perubahan dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Amandemen pertama terjadi ketika Sidang Umum MPR tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober. Perubahan pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan RUU. Di amandemen kedua sidang tahunan MPR tahun 2000, tanggal 7 sampai 8 Agustus, perubahan kedua meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Bab ke-6, pemerintahan daerah. Bab ke-7, Dewan Perwakilan Daerah. Bab ke-9, Wilayah Negara. Bab 10, Warga Negara dan Penduduk. Bab 10A, Hak Asasi Manusia. Bab 12, Pertahanan dan Keamanan. Bab ke-15, Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Amandemen ketiga terjadi pada tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Perubahan ketiga meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Bab pertama, bentuk dan kedaulatan. Bab 2, MPR. Bab ketiga, kekuasaan pemerintahan negara. Bab kelima, Kementerian Negara. Bab ke-7A, DPR. Bab ke-7B, pemilihan umum. Bab ke-8A, BPK. Amandemen keempat, sidang tahunan MPR 2002, tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus, meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa Undang-Undang 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR RI, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16
serta penempatan ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara.